Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami, dan semoga kami yang berkumpul di tempat ini selalu Kau kuatkan di dalam iman, harapan, dan kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 53 ayat 10-11. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyatakan dirinya sebagai kurban penembus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang-orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Demikianlah sabda Tuhan. Limpahkanlah belas kasih-Mu ya Tuhan di saat kami percaya. Belas kasih-Mu ya Tuhan saat kami percaya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Timbangkanlah belas kasih-Mu ya Tuhan di saat kami percaya. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia. Limpahkanlah belas kasih-Mu ya Tuhan di saat kami percaya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dengan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Limpahkanlah belas kasih-Mu ya Tuhan di saat kami percaya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Limpahkan belas kasih-Mu ya Tuhan di saat kami percaya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Limpahkanlah belas kasih-Mu ya Tuhan di saat kami percaya. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Limpahkanlah belas kasih-Mu ya Tuhan di saat kami percaya. Bacaan kedua dari Ibrani 4:14-16. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat sudut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian mengamini tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Demikianlah sabda. Syukur pada Allah.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu yang akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikianlah di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Apakah mendengar suara saya dengan jelas di mana-mana? Jelas, Dengan jelas, baik. sangat jelas. Sedikit menggunakan teknologi, gitu ya. Romo-romo zaman sekarang memang sukanya main teknologi. Oke, baik. Dapatkah kamu minum dari cawan yang harus kuminum? Can you drink from my cup? That's what Jesus said. Jadi, saya mau tanya kepada Anda sekalian, siapa yang pernah minum kuah kelapa? Have you tried coconut wine? Oh, have you heard about that? No. Okay. So you have. Okay. Siapa yang pernah minum kuah kelapa? Kuah kelapa. Tuak. You start the tree, and from the tree, the liquid comes out. Yeah. And people in my island, they drink it. And you get drunk easily with that kind of liquid. So, that's coconut wine. Belum pernah, di sini belum pernah ada yang minum tuak. Belum. So, coconut wine, when you get it for the first time, or on the first day, it's very sweet. Sweet. But it's also strong. And then after 4 or 5 days, it becomes sour, too sour. And after 7 days, it becomes a kind of vinegar. Jadi coconut wine kuah kelapa itu pertama kali itu selalu manis sekali. It's so sweet for the first time, but until but when it becomes very sour after 7 days. Jadi Anda lihat betapa kalau kita itu ditanya Yesus hari ini untuk
beranikah kamu minum cawan yang aku akan minum? Sebenarnya Yesus juga bilang dalam ikut Yesus itu seperti orang minum kuah kelapa. If you follow Jesus, it's like you want to drink coconut wine. On the first day, it's really sweet. And after 7 days, it becomes sour. Ini yang Tuhan Yesus bilang. Jadi, kalau Anda lihat, logikanya apa? Logikanya Yesus bilang, Yesus itu manis. Tapi sekaligus, kalau lama-lama, juga bisa menjadi kecut. Bisa menjadi kecut. Tapi itu juga bukankah dalam relasi kita bersama, di dalam hidup kita. Ya, Anda pernah tahu bahwa orang-orang yang menikah, kalau tahun pertama selalu panggil sayang, tahun kedua honey, tahun ketiga mulai nama, ya. Tahun keempat apa? Tahun keempat istri, tahun keempat istri, tahun kelima dibilang musuh. Dalam hatinya ditulis musuh. Tapi itu gambaran betapa orang yang berkeluarga. Ini ada satu cerita lucu, bukan cerita lucu, tapi sebuah karangan kecil. Jadi ada satu cowok mau menikah dengan seorang cewek, begitu ya. Lalu cowoknya bilang, wow, tak sabar aku menunggu ini sejak lama, karena mau menikah. Terus ceweknya, apakah engkau senang bila aku pergi selamanya? Terus cowoknya bilang, tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Terus ceweknya bilang apa? Tanya lagi, apakah kau mencintai aku selamanya? Cowoknya bilang, tentu selamanya seperti itu. Ceweknya tanya lagi, apakah engkau pernah selingkuh? Cowoknya bilang, tidak, akan aku melakukan hal buruk itu. Ya. Terus ceweknya tanya, maukah kamu menciumku? Terus cowoknya bilang, iya. Terus ceweknya bilang, oh sayang, gitu ya. Itu kalau belum menikah, gitu ya. Kalau sudah menikah 25 tahun, kebalikannya.